Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Susanti dengan NPM C1C0238. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan, di mana terdiri dari 3 soal yang diberikan, yaitu soal jawaban dari nomor 1, 2, dan 6. Di mana soal yang pertama ialah jawaban yang pertama ialah setiap analisis mengenai masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang itu harus memberi perhatian besar terhadap sektor pertanian, terutama dalam skala kecil dan juga sektor pedesaan. Kenapa demikian? Ini dikarenakan sektor pertanian dan sektor pedesaan di negara-negara dunia ketiga atau bisa kita sebut dengan negara berkembang itu merupakan sektor yang paling utama dan dominan dalam perekonomian nasional. Sehingga dalam menangani masalah-masalah pembangunan perlu adanya kebijakan dalam menelaah sistem pertanian, terutama sistem pertanian skala kecil. Lalu hubungannya dengan pedesaan adalah karena revitalisasi kegiatan pertanian melalui agrobisnis itu dilakukan di pedesaan, sehingga perlu perhatian khusus terhadap sektor pertanian yang ada di pedesaan. Dan juga sehingga dengan adanya perhatian yang lebih dalam mengatasi masalah pembangunan di sektor pertanian dan pedesaan ini dapat menjadi pilihan yang strategis untuk menggerakkan roda perekonomian dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Sehingga dengan adanya langkah ini dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan juga menyerap tenaga kerja banyak. Seperti yang kita ketahui di negara berkembang, masyarakat yang banyak mengalami masalah pengangguran dan kemiskinan itu terdapat di pedesaan. Dengan langkah yang tepat dan perhatian yang lebih besar terhadap sektor pertanian dan sektor pedesaan ini dapat menunjang pembangunan dan mendorong pembangunan menjadi lebih baik, sehingga dampaknya yaitu berkurangnya pengangguran dan kemiskinan yang ada di desa, sehingga pembangunan negara-negara berkembang ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itulah perlunya perhatian yang lebih besar kepada sektor pertanian dan sektor pedesaan di negara-negara berkembang ini. Lalu soal yang kedua yaitu jawaban dari soal nomor 2, yaitu alasan-alasan yang menjadi penghambat pertumbuhan sektor pertanian dalam dekade pembangunan pada tahun 1950 sampai 1970-an, yaitu yang pertama, karena pada saat itu para petani masih menggunakan tenaga kerja manusia sepenuhnya atau tenaga kerja manual dalam mengelola sistem pertaniannya, sehingga seperti yang kita ketahui, hasil dari pertanian tersebut belum terlalu banyak dan tidak mampu memenuhi kebutuhan di negara-negara berkembang, sehingga menjadi penghambat pertumbuhan di sektor pertanian. Lalu yang kedua yaitu para masyarakat atau petani itu lebih berfokus kepada sektor pertanian skala kecil, di mana hasil pertanian yang didapatkan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisanya baru untuk dijual, sehingga hal ini menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi sektor pertaniannya di negara berkembang tersebut. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh petani, di mana petani belum mampu atau belum mengetahui bagaimana cara mengelola sistem pertanian yang baik dan yang lebih efisien. Para petani belum mampu menciptakan bibit-bibit unggul pada saat itu, sehingga hasil dari pertanian itu lebih sedikit dan kualitasnya masih rendah. Berbeda dengan negara-negara lainnya pada saat itu,
negara-negara berkembang belum mengenal adanya revolusi hijau. Lalu, kinerja ekonomi yang salah pada tahun seperti itu harus diperbaiki di masa yang akan datang, di mana yang pada awalnya tenaga kerja dalam mengolah pertanian itu yang masih menggunakan tenaga kerja manusia itu harus diganti dengan teknologi yang lebih canggih dan menggunakan tenaga kerja mesin agar hasil yang diperoleh menjadi lebih baik dan menjadi lebih efisien. Dan walaupun lahan pertanian yang petani miliki itu dalam skala kecil, tapi jika masyarakat atau petani dibekali dengan pengetahuan yang mumpuni dalam mengelola sistem pertanian, maka hasil yang akan didapat atau petani dapat menciptakan hasil atau tanaman-tanaman yang berasal dari bibit unggul, maka hasilnya pun akan menjadi lebih berkualitas sehingga hasil dari pertanian tersebut menjadi lebih mahal harganya dan juga tentunya dapat menunjang pembangunan perekonomian di negara-negara berkembang. Lalu, soal yang ketiga yaitu menurut saya para petani di pedesaan itu tidak bisa selalu dianggap bodoh atau malas hanya karena menolak inovasi-inovasi dari sistem pertanian yang ada. Mereka menentang inovasi itu mungkin diakibatkan karena inovasi-inovasi yang diberikan itu secara sekaligus dan dalam jumlah yang besar, sehingga para petani akan merasa terkejut akan hal itu. Karena seperti yang kita ketahui, banyak adat istiadat dan kebiasaan di pedesaan itu yang masih melekat pada masyarakatnya, sehingga mereka bisa saja menganggap bahwa inovasi-inovasi yang diberikan sekaligus itu menjadi inovasi atau menjadi suatu ancaman bagi pertanian dan desa mereka. Itulah perlunya sosialisasi bertahap yang dilakukan oleh pakar-pakar ekonomi kepada petani di pedesaan supaya mereka itu mengerti sedikit demi sedikit apa manfaat dari teknologi tersebut bagi pertanian mereka dan juga sehingga mereka dapat menggunakan teknologi itu sedikit demi sedikit yang nantinya akan mereka merasakan sendiri manfaat dari teknologi tersebut dalam memperbanyak atau meningkatkan kualitas dari pertanian mereka. Sehingga dengan adanya sosialisasi dan kebijakan yang benar dari pakar ekonomi, para petani di pedesaan tidak menganggap bahwa inovasi-inovasi pertanian yang diberikan adalah tidak menganggap lagi sebagai ancaman dan tidak merasa ketakutan lagi. Itu saja jawaban dari pertanyaan dari tugas mata kuliah pengantar ekonomi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.